begini, sudah 2 hari tentang aku Fiona, dia menghilang. 2 hari yang lalu, saya melihat mereka berdua bertengkar dengan hebat. Setelah pertengkaran itu berakhir, sepupunya itu keluar dengan muka yang sinis. Saya terheran-heran, kenapa? Sungguh saat itu, aku terus memperhatikan rumah tetanggaku, tapi dia tidak pernah terlihat. Dia seperti menghilang. Dan perempuan yang sama dengan Fiona itu, kau yakin itu sepupunya? Ya, aku yakin sekali. Dia pernah berceritanya kepada saya. Dan apa hubungan dengan Fiona? Apakah ada sesuatu yang khusus? Sesuatu yang khusus. Oh tidak, sama sekali tidak. Aku bukan tipenya, tidak. Fiona suka ambil kemapan. Aku hanya teman biasa. Apakah Anda tahu kegiatan Fiona sehari-hari? Tidak secara khusus, tapi dia pergi bekerja sekitar jam 10 dan kemudian pulang sekitar jam 6, tapi terkadang lebih larut lagi. Dengar, aku benar-benar membutuhkan pertolongan kalian. Aku takut sesuatu yang buruk terjadi pada Fiona. Baiklah, Victor. Kami akan menginvestigasi kasus ini. Berikan kami waktu 10 menit rumah tanggal muncul besok. Terima kasih. Sherlock, apa pendapatmu tentang Victor? Laki-laki lajang dan dari selera aja yang buruk. Sedikit acak-acakan, dia lupa mengikat tali sepatunya. Mencoba masuk makanannya sendiri dari tadi, tapi tidak sengaja mengeluarkan syarinya. Terlihat dari korban ditunjuk kirinya. Akhirnya memutuskan untuk makan mie instan yang ditumpahkan lagi sedikit di bawah bajunya. Pemalu, mungkin punya perasaan terhadap tetangganya itu, tapi terlalu malu mengatakannya. Deduksi yang bagus. Ini rumah Fiona. Dia memang memberi aku kunci cadangan supaya kalau waktu dia kejar lembur, dia bisa suruh aku mengecek rumahnya. Ternyata rumah ini belum lama ditinggalkan. Salah. Rumah ini belum pernah ditinggalkan. Fiona masih di sini. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Fiona masih di sini. Tidak, Fiona. Kenapa? Masalah apa yang dialaminya sampai dia bunuh diri? Oh, ayolah Watson. Dia tidak bunuh diri. Dia jelas-jelas dibunuh. Lihat luka di kepalanya. Berada di sisi sebelah kanan. Fiona seorang kidal. Mana mungkin seorang kidal menembak kepalanya sendiri di sebelah kanan? Nah, dari mana kau bisa tahu? Fiona tidak pernah memberitahunya kepadaku. Aku sendiri juga tidak tahu bagaimana hal itu terjadi. Ayolah kalian berdua. Tidakkah kalian perhatikan rumah ini? Mukopi dengan pegangan mengarah ke kiri. Selai dengan selai berada di sebelah kanan pisaunya. Buku catatan berada di sebelah kiri telepon. Itu artinya dia mengangkat telepon dengan tangan kanan dan mencatat dengan tangan kiri. Lihat di tangan kiri Fiona, ada bekas tinta karena menulis. Oke, jadi Fiona itu seorang kidal. Pelakunya seperti aku dan Victor yang tidak tahu tentang hal itu dan meletakkan pistol itu di sebelah kanan. Akhirnya pikiran kita sejalan, Watson. Jadi, ini bukan kasus orang hilang lagi, Sherlock, tapi pembunuhan. Apa seharusnya kita laporkan ke polisi? Biar aku saja yang melapor polisi. Kalian lanjutkan investigasinya saja. Watson, aku ingin kau cari tahu daftar semua orang berinteraksi dengan Fiona 2 hari yang lalu. Kita bertemu di kantor. Sherlock, ini adalah daftar orang yang berhubungan dengan Fiona. Aku memeriksa telepon genggamnya. Yang pertama adalah sepupu Fiona, yaitu Elisa. Dia yang dilihat oleh Victor bertengkar dengan Fiona. Dan yang kedua adalah Tante Fiona, Margaret, ibunya Elisa. Dan yang ketiga adalah rekan kerja Fiona, Audrey, teman sekerja Fiona yang paling dekat dengannya. Bagus. Mereka yang membuat janji dengan kita besok. Tidak masalah. Astaga, Watson. Kasus ini baru saja menjadi seru. Margaret, kami turut berduka cita tentang Fiona. Oh, kejadian itu memang sangat disayangkan, tapi itu bukanlah salahmu. Margaret, kami ingin tahu, apa sebenarnya yang kau bicarakan dengan Fiona di telepon 2 hari yang lalu? Oh, Fiona memang adalah anak sangat cemerlang. Sudah dari kecil begitu. Lihatlah dia sekarang, sudah sangat sukses di kehidupan yang masih sangat muda. Aku sudah menganggap sebagai anak. Ya, Margaret dengar. Kami ingin tahu persisnya apa yang kau bicarakan dengan Fiona di telepon 2 hari yang lalu. Jadi, aku menyuruh anakku Elisa untuk mencari kerja di kantornya Fiona. Lalu, aku mendapat kabar bahwa dia diterima.
Oleh karena itu aku menghubungi Fiona. Fiona sangat senang mendengar kabar itu. Memang Fiona adalah anak yang sangat manis. Andai saja Elisa anakku itu sebaik dia, aku sudah menganggapnya sebagai anakku sendiri. Walaupun Fiona itu adalah anak tunggal, tapi dia sangat manis. Ya, Margaret. Sudah cukup, kesaksianmu itu sudah sangat membantu kami, sungguh. Oh benarkah? Tapi aku belum menceritakan tentang kisah hidup Fiona. Tidak usah lagi, terima kasih. Selamat tinggal, Margaret. Wah, wanita tuh banyak cakap. Kamu ini Audrey kan, temannya Fiona? Iya. Jadi begini aku. Tentang Fiona. 2 hari yang lalu saat Fiona datang bekerja, adakah sesuatu dari dia yang berbeda? Waktu itu, dia datang dengan raut muka yang tidak enak. Saat aku menanyakan kenapa, dia mengatakan bahwa sepupunya akan bekerja di sini. Tetapi, saat aku mengatakan bukankah itu hal bagus, dia hanya mengatakannya tanpa berkata apapun. Apa menurut Anda perasaannya Fiona? Sepertinya dia tidak begitu senang, soalnya dia pernah bercerita padaku. Dia tidak pernah akur dengan sepupu satu-satunya ini. Tetapi, menurutku pribadi, dia cuma takut disaingi saja. Soalnya pekerjaan ini sudah menjadi bagian dari hidupnya. Saya kan anak kuat. Pas. Dengar, apakah ini sudah selesai? Aku masih ada banyak pekerjaan lain di kantor. Selamat siang, kalian sudah bisa pergi sekarang. Kita bahkan belum menanyakan apa-apa. Elisa, bisakah kau ceritakan pada kami pertengkaranmu dengan Fiona 2 hari yang lalu? Jadi, 2 hari yang lalu, ngapain kamu dari sini? Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku diterima bekerja di perusahaanmu. Jadi, bisakah kami berdamai? Bisakah kamu memperlakukanku dengan baik di kantor? Beri aku satu alasan, kenapa aku harus memaafkanmu? Lagi pula ngapain sih kamu melamar di tempat kerjaku? Tidak cukupkah kamu membunuh kedua orang tuaku? Sekarang kamu mau menunjukkan mukamu di hadapanku setiap hari? Tidak bisakah kamu memaafkanku? Kejadian itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu, dan itu adalah sebuah kecelakaan. Aku tidak bermaksud untuk mengalihkan perhatian ayahmu saat menyetir. Dan juga, bukannya sudah cukup selama ini kamu membuliku di depan sekolah, merenggut perhatian kedua orang tuaku. Aku membiarkanmu, aku ikhlas. Asalkan kamu memaafkanku. Dengar Elisa, aku nggak akan pernah bisa memaafkanmu. Dia kedatanganmu ke sini hari ini sia-sia. Sekarang kamu pergi! Pergi sekarang! Jadi, kenapa kau keluar dari rumahnya dengan muka tersenyum? Aku tersenyum karena bebanku sudah hilang. Aku sudah meminta maaf dan bila dia tidak memaafkanku, itu masalahnya sendiri. Aku tidak perlu lagi membiarkannya bersifat jahat kepadaku hanya karena aku merasa bersalah. Entahlah Syah, dari semua saksi, dialah yang paling memiliki motif untuk membunuh Fiona. Aku tidak membunuhnya. Kita memang tidak pernah akur dan dia selalu bersikap jahat kepadaku, tapi aku tidak pernah sampai membunuhnya. Aku sumpah aku bukan seorang pembunuh. Tenangkan dirimu, Elisa. Pak Sen telah memberikan dia teh. Elisa, minum ini, tenangkan dirimu. Terima kasih. Aku akan pergi sekarang. Elisa, kami akan menyelesaikan kasus ini seadil mungkin, percayalah. Terima kasih. Sampai jumpa. Syarah, apa yang kamu pikirkan? Apakah Anda sudah menemukan pelakunya? Siapa dia? Apakah itu Elisa? Katakan saja biar kita bisa melaporkan polisi dan menjelaskan realmu dan mereka akan menangkapnya. Tersangkanya bukan Elisa, Watson. Jadi siapa? Elisa harus pergi ke suatu tempat. Sherlock! Victor, Sherlock, apa yang sudah kau lakukan di sini? aku sudah mengungkap pembunuhnya. Benarkah? Siapa? Hah? Tahu lo pembunuhnya? Apa? Apa maksudmu? Bagaimana bisa? Fiona tidak pernah menerima cadangannya dan karena saat kita bekerja sama Fiona tidak berubah menjadinya. Dan aku juga mencari tahuannya. Maka aku menemukan bunga. Semenjak bunga dan berubah-ubah dari kita. Kita ditunjukkan Fiona dari kita. Kita menolakku ya kan? Dia tidak hanya menolakku, tapi dia juga mengejekku. Bagaimana mungkin perempuan seperti dia menyukai laki-laki seperti saya? Kau pembunuh yang rapi ini, kau ceroboh. Kau meninggalkan bukti di rumah korban. Dan sekarang kau berusaha merobeknya. Sudah lakukan kejahatanmu sudah dibongkar. Tidak sebelum aku membunuh
pikirkan. Hai Sherlock. Ih, bagus lah. Jelek kali. Mati kan? Yang dilihat oleh Victor yang baru. Apakah Anda sudah menemukan saksinya? Siapa dia? Victor, Oh ya, menyerahlah. tidak. Nasi. Cing, 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 cing. Buar. Hai Margaret. Hai, saya merasa sangat tersanjung menjadi Margaret. Saya bisa jadi ayam banyak saja, membuat pasir gitu. Hah. Hai. Explicit content. Please don't look. Cerah. Ya, seperti yang Saya Gabriela dan saya. kita dari News 9 dan kita sedang melaporkan laporan cuaca hari ini. Jadi seperti yang sadari, California sedang mengalami curah hujan yang sangat besar dan akan diikuti dengan tornado malam ini. oleh buka bumi. Perkiraan cuaca atau perkiraan? Bencana ini, bencana. Ini cerita kami. Semua